Saya bawalah anak saya ke tempat vaskes yang ada di kampung saya atau desa saya. Terus saya tidak puas dengan hasil sana, Bu. Makanya saya lebih pergi ke puskesmas. Jadi ada hal yang ingin Ibu periksa ya, yang ini. Sebelumnya terima kasih Ibu telah datang ke sini ya Ibu ya untuk pemeriksaan. Boleh saya tanya anaknya Bu? Adik Mawar boleh kami tanya? Boleh. Di sini mungkin seperti ciri-ciri yang telah dibilang ibunya, ada satu kemungkinan yang ada terjadi pada Mawar ya. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang Mawar. Keluhan saya lelah, sering lelah, terus udah capek juga kan, suka diare, nggak berhenti, sama ada sariawan gitu, Bu. Selain itu, Ya demam seperti yang ibu saya bilang tadi. sebelumnya kakak Mawar sudah menikah? Sudah. Sudah menikah. Sudah punya anak? Belum, Bu. Belum. Udah menikah berapa tahun? Baru 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Sudah berhubungan seks kan? Sudah, Bu. Sudah. Ibu pernah memakai jarum suntik yang pakainya itu berganti-gantian? Tahu saya tidak pernah, Bu. Pernah. Okay. Ibu pernah keturunan HIV atau penyakit turunan? Tidak. Tidak ada. Sebelumnya maaf Ibu pernah berhubungan dengan selain suami Ibu? Tidak, Bu. Tidak pernah. Jadi sama suami Ibu aja ya? Oke, berarti Ibu setia ya dengan pasangan? Iya, Bu. Oke, di sini sudah terlihat titik terang sedikit ya. Nah, suami Ibu pekerjaannya apa? TNI Angkatan Laut, Bu. TNI. Suami Ibu, setahu Ibu pernah berhubungan selain dengan Ibu? Saya kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Ibu ada curiga? Sedikit ada, Bu. Sedikit ada curiga. Ya. Oke, mungkin sebelumnya saya juga mau nanya, Ibu tahu nggak apa sih yang Ibu tahu tentang penyakit HIV? Penyakit yang menular dan mematikan, Bu. Yang menular ya. Ya. Habis itu kalau Ibu biasanya jumpa sama orang HIV, tanggapan Ibu gimana? Sedikit takut dan menjauh, Bu. Oke. Tapi Ibu datang ke sini sudah termasuk apa ya Bu ya, peduli dengan kesehatan Ibu. Selanjutnya kalau misalkan kemungkinan buruknya ya, Ibu adalah salah seorang penderita HIV, bagaimana? Mungkin saya juga sedih, Bu, karena dari saya sendiri setia sama suami dan tidak pernah menggunakan jarum suntik penghentian. Ibu pernah berjumpa dengan orang HIV? Belum, Bu. Belum. Menurut Ibu, stigma itu ada nggak terhadap orang HIV di kalangan Ibu? Ada, Bu. Ada. Seperti apa mereka diperlakukan? Kayak dikucilkan, terus tidak mau bersalaman, terus dihindarilah dari warga sekitar. Dapat stigma ya. Terus menurut Ibu tentang penyakit HIV itu seperti apa? Ya, mungkin penyakit yang mematikan tadi, Bu. Menurut Ibu ya, kita masih bercerita tentang HIV. Menurut Ibu ada nggak persepsi yang salah dari masyarakat tentang HIV? Mungkin dari cara penularannya, Bu. Orang awam biasanya tahu HIV itu menularnya kayak mana? Bisa dari ini saling berkomunikasi kayak gini, bersalaman, terus jumpa, terus sisa makanan. Kayak satu alat ganti makanan sama makan. Baiklah, dari yang telah kita perbincangkan ini, saya sedikit jelaskan tentang HIV. Jadi HIV itu adalah penyakit di mana penyakit itu ya betul mematikan seperti itu, tapi tidak seburuk itu. Dan penularannya atau penyebabnya itu ada beberapa hal. Pertama, seks bebas, memakai jarum suntik yang bergantian, mana tahu orang itu ada HIV kan.
selain dia keturunan juga, ibunya HIV terkontaminasi juga. Dan yang terakhir adalah transfusi darah gitu kan. Ibu pernah transfusi darah? Tidak, Bu. Nggak pernah juga kan? Jadi gini Bu, di antara 4 kemungkinan tadi, mungkin kita telah condong lagi ke seks bebasnya gitu kan. Jadi boleh saya tanya lagi tentang suami ibu gitu, mana tahu ya ada di situ miskomunikasi gitu kan. Jadi kan mana tahu suami ibu gitu kan ada hilaf atau apa gitu kan berhubungan dengan orang lain karena suami ibu pekerjaannya angkatan darat ya. Jadi di situ letak kemungkinan HIV-nya, makanya kita kaji dulu di situ apakah suami ibu ini benar-benar setia atau pernah melakukan hal yang tidak kita inginkan. Ibu boleh tanya kembali lagi ke suami ibu, dan ibu atau ibu ada yang ingin diceritakan tentang suaminya? Sebelumnya Bu, kita kan udah menikah selama 6 bulan. Terus awal-awal masih masa-masa kami pacaran, saya pernah ketahuan suami saya pernah main dengan wanita-wanita, tetapi saya di sini memaafkannya Bu. Tapi saya tidak pernah memeriksakan kalau HIV sama dia Bu, pemeriksaan HIV ke dia. Jadi setelah 6 bulan, terus beberapa bulan belakangan saya diare tidak berhenti, terus ada sariawan, terus mudah capek, makanya saya kesini Bu. Oke, sebelumnya terima kasih Bu, Ibu telah jujur menceritakan bagaimana rentetan-rentetan data-data yang telah Ibu berikan. Di sini saya simpulkan saja, bagaimana kalau kita mengadakan tes HIV. Itu terserah Ibu setuju atau tidak. Kalau ibunya mau, kita laksanakan sekitar 2 hari lagi. Lalu kalau jika ibu tidak menolak atau ingin menunda, boleh terserah ibu. Di sini kita buatkan info konsennya. Kalau ibu setuju, boleh ibu katakan. Kalau bagaimana Bu? Nah, di sini Bu, informasinya intinya cuma untuk menyetujui agar anak ibu ini setuju nggak kita laksanain tes HIV. Itu aja. Nanti hasilnya kita kasih lagi ke ibu. Iya, tesnya dari beberapa, seperti kayak apa Bu tes anak saya ini? Tes HIV itu melalui tes darah dia Bu. Nanti kita tes di labor, kita tahu bagaimana CD4-nya, lalu dia hasilnya positif atau tidak gitu kan. Soalnya dia usia menikahnya masih 6 bulan ya Bu ya, itu masih masa jendela namanya Bu. Jadi masih kalau namanya dia untuk negatif, nanti saya saranin lagi untuk ibu periksa lagi 3 bulan atau 6 bulan setelahnya. Tahu dia kan sudah ada virusnya gitu kan. Jadi kalau umpamanya kemungkinan bulunya positif, barulah kita tangani. Itu terserah ibu mau. Jadi saya izinkan. Oke, ibu izinkan ya. Bagaimana kalau tanda tangan aja ya Bu ya, membuatnya ibu, dan ibu ini juga boleh tanda tangan tanda ibu setuju. Oke, ibunya. Oke, terima kasih ya ibu ya dan kakaknya. Kakak dan ibu sudah menandatangani form consent ini untuk pemeriksaan HIV. Kita adain sesuai dengan perjanjian ini 2 hari lagi ya ibu ya. 2 hari lagi ibu boleh datang ke sini untuk pemeriksaan HIV. Baik Bu. Ya, terima kasih banyak ibu.